Disorders. Dan sore hari ini tanggal 25 Agustus tahun 2024. Selanjutnya izinkan saya menyapa dan mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Ayu Mandiri, MPSI Psikolog. Terima kasih Ibu Ayu. Kemudian speaker kita yang kedua, Ibu Hikmatun Sadia, AMD TWMPD. Dan juga tadi ya acara sudah dibuka oleh moderator kita yang luar biasa ya gantengnya Laude Muhammad Anwar, dan nanti juga ditutup oleh sahabat saya Bapak Sulman Salma Pratama, Insinyur SID CHP. Ucapan banyak terima kasih dan izin untuk membuka acara seminar yang ke-204 hari ini kepada yang terhormat Direktur Tata Laksana Tata Kelola Kesehatan Masyarakat, Dr. Hen Suyanti MM atau yang mewakili, juga kepada Ketua Umum PIKI, Dr. PK Wahyu Kasih, SA, MA, SE, MM, SPD, MPD, serta ucapan terima kasih atas dukungan kepada para pimpinan anggota PIKI. Sebelum saya buka acara kita hari ini, izinkan saya sedikit memberi pengantar tentang integrative care for speech and language disorders. Speech and language disorder dalam bahasa kita itu adalah gangguan bicara dan bahasa. Itu merupakan kondisi yang kompleks sehingga memerlukan pendekatan yang holistik dan multidisipliner. Untuk itulah PIKI pada hari ini melalui topik yang diusung, kita diberi kesempatan untuk mendalami betapa pentingnya kolaborasi antara profesional kesehatan, apakah itu dokter, terapis, ahli gizi, psikolog, dan bidang ilmu yang lain, untuk menciptakan perawatan yang komprehensif bagi pasien. Pendekatan integratif ini tidak hanya fokus pada pengobatan medis, tetapi juga pada aspek psikososial dan kesejahteraan keseluruhan pasien secara menyeluruh. Saya berharap melalui seminar ini, kita semua dapat memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang ilmu yang dipelajari dengan mempraktikkannya. Baiklah, kita mulai acara kita hari ini dengan memulakan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Acara seminar Fikih Series ke-204 saya buka. Selamat mengikuti seminar dan semoga bermanfaat. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada Pak Laude. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas sambutan dari Bapak Dr. Edi Iskandar, MSc. Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan ke sesi selanjutnya, yaitu paparan dari narasumber kita yang pertama, yaitu Ibu Nikmatul Sadiyah, AMD TW MPD. Ibu Nikmatul udah masuk? Ibu Nikmatul? Halo, Bu? Halo, selamat siang, Bu Nikmatul. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita menyimak dari narasumber kita, ada baiknya saya membacakan terlebih dahulu biografi beliau. Yang pertama, nama Nikmatul Sadia, AMD TW MPD. Terus untuk riwayat pendidikannya, yang pertama SDN 16 PG Pisangan Baru Jakarta, terus MTSN 06 Cawang Jakarta Timur. Terus melanjutkan studinya lagi ke MAN 3 Rawasari Jakarta. Diploma 3 Akademi Terapi Wicara Yayasan Bina
Bicara Jakarta, terus melanjutkan sarjana S1-nya di Pendidikan Luar Biasa Universitas Negeri Jakarta, terus mengambil magister di Sarjana Manajemen Pendidikan Universitas Negeri Jakarta. Untuk riwayat pekerjaan dan organisasi, yang pertama pernah menjabat sebagai Direktur Akademi Terapi Wicara Yayasan Bina Wicara tahun 2007 sampai sekarang. Ketua Perkumpulan Pendidikan Terapi Wicara Indonesia tahun 2017 hingga 2022, Pengurus Ikatan Terapis Wicara Indonesia tahun 2002 sampai 2020, sebagai konsultan dan praktisi terapis wicara klinis Karya Bakti Jakarta Timur, dosen pengajar bidang terapi wicara. Selanjutnya menjadi ketua tim penyusun kurikulum inti Diploma 3 Terapi Wicara PPSDM Kemenkes Indonesia, menjadi anggota tim penyusun kurikulum inti Diploma 4 Terapi Wicara dan Bahasa PPSDM Kemenkes, penulis dan tim expert soal uji kompetensi terapi wicara nasional, yang terakhir menjadi Komite Nasional Uji Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan pada tahun 2020. Ya, selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Matul Sadia untuk membacakan presentasi dari materinya. Kepada Bu Nikmatul, saya persilakan dengan hormat. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Anwar. Mungkin sedikit revisi, nama saya Hikmatun Sadia. Biasanya suka diganti dengan Hikmatul, tapi saya revisi dulu ya, nama saya Hikmatun Sadia. Sehari-hari saya dipanggilnya Hikmah, gitu. Dan mohon izin tadi agak keterlambatan. Saya izin share PPT sudah bisa ya? Sorry. Terima kasih sebelumnya telah mengundang saya untuk kita bisa berdiskusi, bicara-bicara mengenai gangguan bahasa pada anak. Izin dulu, Bapak Ibu, mungkin sebelum saya mulai, izinkan saya memberikan informasi mengenai apa itu terapis wicara. Jadi background saya adalah seorang terapis wicara. Kebetulan saya juga seorang praktisi, tapi kali ini saya lebih banyak menjadi pengajar di Akademi Terapi Wicara. Akademi Terapi Wicara itu satu-satunya di Jakarta. Jadi kalau butuh terapis wicara di Jakarta ya memang di kampus kami. Jadi seorang terapis wicara itu adalah orang menurut Undang-Undang Kesehatan, seorang yang lulus dalam pendidikan terapis wicara sesuai dengan peraturan undang-undang. Jadi secara legal tidak bisa seorang menjadi terapis wicara dengan pelatihan. Jadi mau pelatihan aja gitu, mau jadi terapis wicara kayaknya nggak bisa. Karena kami bagian dari tenaga kesehatan, kemudian ada seperti tenaga kesehatan lainnya, ada STR, ada izin praktek dan sebagainya. Jadi ini juga mungkin memberikan informasi kepada teman-teman bahwa seorang terapis wicara itu ternyata adalah seorang yang harus melalui pendidikan kesehatan seperti yang lain. Nah, pelayanan kami terapis wicara itu adalah suatu bentuk pelayanan untuk mengatasi gangguan bahasa, gangguan produksi bicara, gangguan literasi, gangguan suara,
gangguan resonansi, gangguan kognitif, ini yang lagi rame ya, masalah demensia nih ya. Kemudian gangguan irama kelancaran, kasus-kasus dengan stuttering, kasus dengan latah, kemudian gangguan makan dan menelan, kasus feeding sekarang juga banyak nih, picker ya. Kemudian rehabilitasi auditori, kasus-kasus anak dengan gangguan pendengaran dan komunikasi multimodal. Nah, seluruh gangguan itu yang berhubungan dengan yang diakibatkan karena ada gangguan anatomis, gangguan fisiologis, gangguan psikologis, dan sosiologis. Jadi kalau melihat dari penyebabnya, mungkin ini relate banget bahwa kami membutuhkan suatu kolaborasi dengan tim lain. Kemudian Bapak Ibu menginformasikan aja jumlah ya. Jumlah sekarang itu 2.628 itu tahun 2022. Sedangkan gangguan bahasa bicaraannya aja untuk kasus stroke aja berapa sekarang? 5 juta ya katanya se-Indonesia ya. Tinggi. Nah, jadi ini semacam promosi. Jadi kalau punya ponakan, punya anak gitu ya, kuliah bingung mau kuliah di mana, mau ngejar karir apa, yang lebih meyakinkan itu mungkin menjadi seorang terapis bicara. Kampusnya ada di Indonesia itu ada 4, cuma 4 kampusnya. Ada di Jakarta 1, ada di Surakarta 1, itu yang punya negeri, Kemenkes. Ada di Padang 1, satu lagi ada di Bandung. Kalau kami yang di Jakarta ini banyak kerjasama dengan beberapa kampus besar, dengan UPH, dengan Hermina dan sebagainya. Jadi ayo bantu mengarahkan kalau mau kurikulum yang lebih mau kuliah yang lebih spesifik di mana gitu. Oke, itu sedikit mengenai terapi bicara. Sekarang mohon izin kita fokus pada suatu judul. Tadi yang seperti dikatakan bahwa pelayanan terapi bicara itu untuk mengatasi gangguan bahasa. Salah satunya adalah gangguan bahasa. Nah, yang dikatakan adalah gangguan bahasa itu seseorang yang mengalami, jadi seseorang yang mengalami gangguan sebentar ini kok sorry. Oke. Seorang yang mengalami gangguan bahasa itu adalah yang mengalami gangguan kesulitan dalam mengucapkan kata-kata yang benar. Terlihat ya, saya share ya. Mengalami gangguan dalam mengucapkan kata-kata yang benar, itu bentuk ya. Kemudian memahami mana kata-kata atau kalimat, itu gangguan bahasa secara isi, atau menggunakan bahasa untuk tujuan tertentu, seperti meminta, saya meminta bantuan untuk menyampaikan fungsi. Jadi gini, Ibu. Kategori gangguan bahasa itu ada bisa dalam gangguan pemahaman atau gangguan penggunaan. Kalau familiar tuh orang biasa menggunakan gangguan bahasa reseptif atau ekspresif. Ya. Nah, kalau gangguan pemahaman itu biasanya merujuk pada kemampuan individu untuk memahami dan memproses bahasa. Nah, kalau gangguan bahasa ekspresif itu bagaimana kemampuan individu untuk mengekspresikan, mengkomunikasikan makna dengan bahasa. Jadi bagaimana cara dia menyampaikan apa yang dia inginkan dalam bentuk bahasa. Kalau reseptif, bagaimana seseorang memahami komunikasi yang diberikan pada lawan bicaranya, dari lawan bicaranya. Nah, menariknya Bapak Ibu, gangguan bahasa pada anak, itu bisa aja anak mengalami gangguan bahasa reseptif aja, bisa mengalami gangguan bahasa ekspresif aja, dan bisa mengalami gangguan dua-duanya, reseptif dan ekspresif. Nah,
Gangguan bahasa pada anak itu kalau dia akan mengalami gangguan bahasa secara notabene dia akan mengalami gangguan dalam berkomunikasi secara efektif. Nah, jika mengalami gangguan komunikasi secara efektif, pasti akan berpengaruh pada kemampuan berinteraksi sosialnya. Akan mengalami gangguan pada interaksi akademinya. Sehingga akan kesulitan mencapai prestasi akademik. Jadi bagaimana cara dia menyampaikan dalam bentuk bahasa, berkomunikasi, itu bisa kemana-mana kalau tidak bisa ditangani secepatnya. Gitu. Nah, jadi bahasa itu adalah suatu kode yang disepakati oleh lingkungan tersebut dalam menyampaikan konsep, ide, pikiran, dan pendapat. Nah, kenapa saya highlight begini? Karena banyak sekali anak-anak kita yang mengalami gangguan bahasa karena lebih awal diperkenalkan bahasa tambahan dari bahasa ibunya. Mungkin kalau sekarang dibilangnya bilingual dan sebagainya. Jadi nanti gangguan bahasa itu akan berpengaruh pada kemampuan fonologinya, isi dan fungsi bahasa. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih? Kenapa? Why gitu ya, etiologinya anak mengalami gangguan bahasa. Ini menarik. Jadi apa namanya? Kami di terapi bicara itu mengatakan bahwa language disorders ada 2 kategori besar. Pertama adalah kita menggunakan istilah developmental language disorders, gangguan bahasa perkembangan. Nah, kalau bicara mengenai penyebab kenapa terjadinya gangguan bahasa perkembangan, biasanya unknown. Jadi kebayangnya gini, Bapak Ibu, ada anak, dia nggak ada masalah macam-macam, tidak ada masalah, lahirnya normal, keluarganya normal, kemudian dia perkembangan bahasanya bagus, gizinya bagus, kemudian dia perkembangan fisiknya bagus, tapi kok ngomongnya terlambat, unknown, gitu ya. Nah, biasanya pada kasus ini sangat faktor resiko itu biasanya adalah relative family history language. Biasanya pada kasus-kasus yang tadi itu anaknya memiliki faktor risiko ada mungkin bahasanya ada faktor related, ada faktor keturunan dari keluarganya. Jadi mungkin nih anak ini nih mungkin orang tuanya atau keluarga dari orang tuanya dulu pernah terlambat bicara. Nah, ini sering terjadi dibawa ke klinik kami kasus gitu ya. Kenapa anaknya kok terlambat bicara, agak terlambat dibawa ke kliniknya? Kadang-kadang memang si orang tua mengatakan bahwa ya dulu papanya terlambat ngomongnya, tapi kok sekarang nggak ada masalah. Tapi kan waktunya dia sekarang bisa bicara gitu kan. Nah, jadi kadang-kadang ini menjadi faktor waiting untuk parents. Tapi sebenarnya kalau anak itu sudah memiliki faktor resiko bahwa orang tuanya punya histori pernah terlambat bicara, justru itu akan menjadi faktor predispose, faktor yang akan memperburuk kondisi prognosis anak. Jadi kalau misalnya nanti ada anak gitu ya terlambat bicara dan memang terdapat histori bahwa ya dulu papanya pernah terlambat atau dulu tantenya pernah terlambat atau mamanya gitu. Nah, sebaiknya sebelum anak lebih besar usianya, anaknya sudah mendapatkan stimulasi yang lebih intens dari anak-anak normal lainnya. Itu untuk kondisi itu kita biasanya menggunakan istilah developmental language disorders, DLD. Tapi ada gangguan language disorders yang akibat dari suatu kondisi, associate with. Nah, associate with-nya ini ada beberapa kondisi yang memang akhirnya mengkondisikan anak menjadi ikut gangguan bahasa. Misalnya,
pada anak autism. Itu spesifik sekali, karena mereka ada mengalami gangguan interaksi sosial dan komunikasi, tentu saja akan mengalami gangguan bahasa. Kemudian being born early itu prematur, kasus-kasus dengan prematur itu tinggi sekali. Prematur usia dan prematur berat badan. Itu hubungannya dengan kematangan anak ya, gitu. Sehingga ini berpotensi membuat anak mengalami gangguan bahasa. Kemudian brain injury, seperti kasus-kasus dengan cerebral palsy, epilepsi, dan sebagainya. Kemudian kasus-kasus dengan genetik, Down syndrome, Fragile X, dan sebagainya. Kemudian fetal alcohol spectrum syndrome, kasus-kasus dengan gangguan pendengaran, hearing loss, kemudian anak-anak dengan mental retardasi kognitif, kemudian low birth weight. Nah, ini lagi tinggi juga kasus stunting, problem with feeding dan nutrition. Ini agak tinggi sekarang. Stunting pada anak akhirnya efeknya semua keterlambatan mengalami kemampuannya mengalami keterlambatan, dan ujungnya adalah kemampuan dalam berkomunikasi. Jadi kalau kita bicara penyebab, ada 2 kategori besar. Jadi ada gangguan yang memang unknown gitu ya. Kemudian ada yang memang dihubungkan dengan kondisi anak tersebut. Dari sini saja sudah terlihat lagi bahwa kami benar-benar membutuhkan suatu kolaborasi dari teman-teman tim ahli lain. Oke. Nah, angka kejadiannya berapa? Tinggi ya, antara itu kalau di Amerika itu, di Cina itu katanya usia 4-6 tahun tuh tinggi, angkanya 7-8%. Anak usia 4 dan 6 tahun itu di UK dan di Cina itu angka tinggi, 7-8% lah, 8,5%. Kemudian di Australia itu 6% sampai 10. 6%. Di Amerika itu 7,5%. Kemarin saya baca lagi di Indonesia, Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDA itu mengatakan bahwa 5-8% anak prasekolah akan mengalami speech delay. Ini angkanya tinggi sekali. Di kampus kami, Bapak Ibu, ada pada suatu survei pada sekolah pendidikan usia dini. Jadi kami melakukan survei di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan baru Jakarta Barat, Pusat, dan Timur. Yang mencengangkan adalah bahwa ketika kita melakukan screening Bapak Ibu, di setiap PAUD-nya itu minimal 1-2 anak itu terdata mengalami gangguan bahasa. Jadi sebenarnya ini angkanya cukup besar sekali. 5,8%. Oke. Lalu bagaimana karakteristiknya sih yang dikatakan gangguan bahasa pada anak gitu ya, atau gangguan reseptif dan ekspresif? Tadi udah saya sampaikan bahwa kondisi gangguan bahasa pada anak bisa terjadi gangguan bahasa reseptifnya, bisa terjadi gangguan bahasa ekspresifnya, atau bisa dua-duanya. Yang jelas kategorinya adalah sejauh mana anak itu mengalami gangguan bahasa, paling simpel adalah apabila kemampuan bahasanya tidak sesuai dengan tahapan perkembangan seusianya. Itu yang paling simpel. Tapi ada ciri-ciri yang Bapak Ibu yang bisa kita gunakan. Jadi kalau ada gangguan pemahaman, mereka akan kesulitan memahami apa yang dikatakan orang lain. Misalnya ketika orang lain menggunakan kata mengganggu atau gerak ke sini gitu ya, atau nganggu atau tidak, dia akan kesulitan. Kemudian kesulitan mengikuti instruksi, even simple instruction. Misalnya kayak ayo masuk, tutup pintu, duduk,
ambil buku, pakai sepatunya, kemudian ya hal-hal simple instruction. Itu dia akan mengalami kesulitan. Kemudian dia biasanya karakteristik berikutnya adalah kesulitan menjawab pertanyaan. Siapa nama kamu? Misalnya, simple ya. Siapa nama kamu? Di mana rumahnya? Atau ke sini naik apa ya? Misalnya. Atau apa warna bajunya warnanya apa sih? Gitu. Ini apa gitu ya? Kita minta dia pointing gitu. Itu susah. Nah, kalau anak-anak kita terlihat mengalami kondisi tersebut, jangan-jangan dia mengalami gangguan bahasa pada reseptif. Kemudian yang paling lagi ada tone talking. Dia kesulitan mengalami bagaimana cara mengatur atau mengetahui gilir bicara. Bapak Ibu mungkin pernah lihat bahwa ada anak yang memang dia nggak ngerti gimana dia untuk waiting time. Jadi ketika ada anak dengan ibunya sedang komunikasi, tiba-tiba anak ini disrupt ya, misalnya kayak mama atau menyela dan sebagainya gitu. Atau misalnya mungkin kalau pernah lihat ada anak dia minta dibukain misalnya mainan, dia minta dibukain mamanya mainan gitu ya. Ketika mamanya lagi bukain mainan dia nggak mau nunggu, dia ambil lagi jalan lagi ambil lagi ke tempat lain. Nah, jadi tone talking ini mungkin indikator bahwa ada masalah pemahaman. Lalu, apa nih ciri bahasa ekspresifnya? Nah, ini khasnya pertama adalah mereka mungkin kesulitan dalam mengajukan pertanyaan. Gitu ya. Kemudian menyebutkan nama benda, menyebutkan kucing, anjing aja sepele sekali mungkin dia nggak bisa. Menggunakan gerakan, ada lagi beberapa anak menyusun kata-kata menjadi kalimat yang sulit. Mama, aku mau kue, jadi cuman mama atau colek-colek mamanya cuman tarik-tarik tangan mamanya, cuman tunjuk-tunjuk gitu ya. Atau terbalik-balik, mama kue, aku gitu. Ada problem ketika belajar lagu dan pada usia tertentu akan kesulitan menggunakan kata ganti dia, mereka, papa dan mama itu agak sulit. Nah, ini ciri yang paling umum Bapak Ibu. Jadi kalau memang anak kita mengalami kondisi hal seperti ini, jangan-jangan gitu ya, jangan-jangan anak-anak kita perlu diberikan pemeriksaan lebih lanjut apakah mengalami kategori gangguan bahasa, baik reseptif maupun ekspresif atau dua-duanya. Nah, di kami pertama adalah bagaimana caranya sih kalau kami terapi bicara ya Bapak Ibu, ini standar pelayanan kami pasti akan melakukan screening. Nah, screening ini nanti akan kita lihat dulu ada semacam format biasanya juga ini dilakukan dari rujukan teman-teman ahli. Teman-teman ahli misalnya dokter anak atau guru misalnya ya, ini anaknya kok tidak bisa duduk tenang, tidak bisa ngikutin instruksi, tidak bisa apa gitu ya. Nah, kami biasanya melakukan screening. Nah, setelah itu kita mencurigai ada masalah, baru kita lakukan pengkajian data Bapak Ibu. Tentu saja yang namanya suatu penentuan diagnosa atau kondisi, kami memerlukan hal-hal yang benar-benar data related. Oleh karena itu biasanya ketika pengkajian data ini, kami akan meminta data dari orang tua, dari segi wawancara, karena kita perlu menentukan penyebabnya, mungkin nanti pada saat wawancara kita akan bicara apa yang terjadi prenatal, kondisi kehamilan, kondisi lahir, bagaimana kemampuan anak, apakah pernah sakit, dan sebagainya. Kemudian tentu saja kita akan melakukan screening dan studi dokumentasi. Misalnya kalau teman Bapak Ibunya sudah membawakan hasil pemeriksaan dari tim ahli lain. Nah, setelah itu kami tentu akan melakukan diagnosa dan merencanakan tujuan jangka pendek, harian, dan sebagainya.
Jadi kalau dalam terapi wicara, tahapan demi tahapan itu mengacu pada standar pelayanan. Nah, untuk gangguan bahasa sebenarnya ada yang menjadi patokan kami. Misalnya gini, apakah gitu ya, hasil screening data kami, apakah anak ini dapat berpartisipasi dalam bermain rutinitas? Misalnya dia bisa nggak nunjuk gitu ya, bisa nggak dia menggunakan ekspresi kalau nggak mau gitu ya, atau bisa nggak dia meniru suruh tepuk tangan, bisa nggak dia, atau bisa nggak dia, apa namanya, menunjuk gitu ya. Kalau anak itu dibawa ke kami, kemudian hasil screening-nya dia belum bisa pada tahap tersebut gitu ya, biasanya nanti kami penanganannya pada domain 1. Artinya kami akan menyiapkan anak itu dalam prawicara. Itu murni play terapi, dia bisa meniru, minta anak bermain, yang penting atensi kuat, gitu. Nah, kemudian kalau ada anak misalnya, hasil dari screening kami, hasil dari asesmen kami, anak ini apakah dia sudah bisa konsisten menggunakan kata, atau minimal mendekati kata. Misalnya ditunjuk, "Itu siapa?" Gitu kan. Bisa nggak dia bilang mama? Atau ini apa? Misalnya hidung, bisa nggak dia itu? Gitu ya. Atau misalnya, kita kasih gambar misalnya, ini gambar apa? Misalnya kan, bola atau kucing atau apa. Bisakah dia menggunakan kata-kata atau minimal pembentukan kata? Misalnya cuman cing atau, apa namanya, la, bola dia bilangnya la gitu ya. Atau dia misalnya ujung-ujungnya aja ngomongnya. Nah, kalau fokusnya masih belum bisa seperti itu, biasanya kami akan fokus pada domain 2, yaitu targetnya adalah kosakata. Jadi biasanya nanti kami akan mengajak orang tua, "Yuk, instruksi anak ini hanya pada level kata." Jadi jangan disampaikan instruksi yang panjang. Karena pada dasarnya dia masih fokus pada bagaimana mengembangkan kosakata. Nah, nanti jika hasil asesmen kami menunjukkan bahwa, oh anak ini katanya sudah bisa, tapi kalau dia ngomong dalam bentuk kalimat ketukar-tukar kata kalimatnya. Misalnya, terbalik-balik mana subjek, mana predikat, mana objek gitu ya. Nah, kalau sudah sampai level itu, kami akan fokus pada domain 3, artinya menggunakan kombinasi semantik. Seperti itu. Nah, yang terakhir apabila dia sudah bisa percakapan, dia sudah bisa kalimat, Bu, tapi dia belum bisa percakapan, nah itu di situ kami fokusnya. Fokus pada intervensi subdomain 4. Nah, Bapak Ibu, domain-domain ini kami bisa dapatkan ketika kami mendapatkan informasi secara spesifik dari kondisi asesmen. Nah, oleh karena itu, biasanya anak-anak dengan gangguan bahasa bicara, gangguan bahasa, akan melalui tahap yang namanya pemeriksaan dan pengidentifikasian. Seperti itu. Nah, itu jadi fokus-fokus yang bisa kami tangani. Lalu bagaimana dalam bentuk kolaborasi? Penanganan terapi bicara tidak bisa dilakukan secara terpisah, Bapak Ibu. Tidak bisa. Kami membutuhkan dukungan keterlibatan tim ahli dan satu lagi dukungan penuh dari orang tua. Kadang banyak nih orang tua yang penting anaknya sudah diterapi. Tapi begitu di rumah dia tidak terstimulus lagi di rumah, tidak dikondisikan bagaimana anaknya bisa menstimulasi bahasa. Nah, terapis siapa aja yang biasanya terlibat dalam tim kami, biasanya adalah, karena kasusnya anak ya, biasanya dokter anak gitu ya, spesialis tumbuh kembang. Kasus-kasus dengan, gangguan pada, otak gitu ya, kasus-kasus dengan cerebral palsy, kasus dengan epilepsi, biasanya kami akan melibatkan, dengan dokter neurolog anak. Tapi kasus-kasus anak dengan lainnya biasanya kami terlibat dengan teman-teman dokter anak atau spesialis tumbuh kembang. Kemudian psikolog anak, ini juga garda terdepan biasanya kalau di kelas di sekolah itu biasanya
referensi utamanya dari psikolog anak, dia bisa mengidentifikasi kok anak-anak ini nggak bisa mengikuti interaksi di sekolah gitu ya. Kemudian ahli gizi ini juga masalah stunting juga tinggi. Kadang-kadang kami berkoordinasi dengan teman-teman dengan ahli gizi. Ada beberapa kondisi yang dia harus diet ini, diet itu ya, diet tepung dan macam-macam gitu ya. Ada kalanya kami kolaborasi dengan teman-teman ahli gizi. Kemudian guru pendamping pendidikan ini juga garda terdepan partner kami dalam membantu penanganan. Pendamping pendidikan itu kadang-kadang para baby sister di rumahnya gitu ya, para lingkungan yang membantu mengembangkan bahasa anak di rumah. Bapak Ibu, kalau dilihat banyak sekali ya sekarang penggunaan gadget yang tidak memberikan efek positif. Nah, itu juga mengkondisikan anak juga mengalami keterlambatan. Nah, pada kasus-kasus tersebut kami benar-benar meng-highlight kepada orang tua, pada ya pendamping pendamping anak di rumah untuk bisa mengajarkan atau mengurangi sedikit-sedikit ketergantungan pada komunikasi satu arah, kan gadget itu kan satu arah ya, tapi lebih ke arah meng-highlight komunikasi yang dua arah. Jadi interaksi antara anak dengan orang tuanya, interaksi anak dengan mbaknya gitu. Karena kalau gadget itu kan satu arah ya, dia hanya watch and ya tertarik lah, hanya itu aja gitu. Nah, terakhir tenaga ahli lainnya mungkin kami bisa terlibat dengan teman-teman fisioterapi dan teman-teman okupasi terapi dan lainnya. Mungkin itu saja ini referensinya. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan sementara. Terima kasih. Ya, terima kasih pemaparan dari Ibu Nikmatul Sadia. Selanjutnya